Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih tujuan kita dalam beternak ikan gupi. Kita tentukan tujuannya dulu. Bagaimana kita beternak. Karena dengan tujuan yang berbeda, maka nanti langkah-langkahnya juga akan berbeda. Nah, kira-kira kawan-kawan semua sudah menentukan tujuan atau belum? Bila belum, segera tentukan tujuan kalian. Setelah tujuan sudah terjawab atau sudah dapat tujuan usaha, khususnya dalam usaha beternak ikan gupi, yang jelas tujuan dalam beternak ikan gupi adalah mencari keuntungan. Itu kalau menurut saya, karena apapun bidang usahanya, itu tetap kita akan mencari keuntungan. Setelah tujuan kita dapat, baru kita mencari keuntungan dari mana yang harus kita jalani, langkah apa yang harus kita lakukan, kan kurang lebih seperti itu. Dari mulai belajar bagaimana cara merawat ikan gupi, terus medianya apa saja, juga bagaimana cara penjualannya, kan seperti itu. Nah, untuk masalah perawatan ikan itu kalau saya ya kawan-kawan, itu tak bagi mulai dari perawatan induk, terus perawatan indukan saat hamil, terus juga berikutnya adalah perawatan saat indukan melahirkan dan setelah melahirkan. Terus lanjut, bagaimana cara perawatan saat ikan usia 0 sampai 1 bulan. Step berikutnya adalah perawatan dari usia 1 bulan sampai 2 bulan. Begitu juga perawatan dari 3 bulan sampai dewasa. Itu semua harus dipelajari untuk menggapai tujuan yang berupa keuntungan, termasuk sisi untuk masalah penjualan juga. Banyak juga dari kawan-kawan yang pengennya instan, hari ini beternak gupi dengan berangan-angan yang tinggi, menghasilkan yang besar, karena mereka melihat dari hasil orang lain begitu besar, akhirnya dia tertarik. Oke, itu enggak masalah, itu normal-normal saja. Tapi kita harus juga belajar cara prosesnya bagaimana. Nah, untuk masalah perawatan indukan itu murni yang dibutuhkan adalah menjaga kesehatan agar dia tetap, untuk yang jantan itu bisa ngawin, untuk yang betina itu bisa hamil. Perawatan kesehatan itu meliputi, itu dispesialkan karena indukan itu kan mesin produksi kita, dimana jika indukan mati maka akan terjadi produksi yang mancet, tidak bisa berjalan usaha kita nantinya kalau indukan kita selalu mati sebelum beranak, kan seperti itu. Itu kalau saya dari berbagai macam cara yang saya jalani, mulai dari beternak ombyo, saya kasih betina banyak, jantan banyak. Juga ada juga yang jantan itu dua kali lipat dari betina. Misal betina 10, jantan 20. Itu juga bagus, bisa. Dengan harapan sekali ngebrol banyak
tanpa kita harus memindah-mindah, tinggal kita mengambil anakan yang baru lahir untuk dipindah tempat. Tapi juga dengan cara seperti itu juga ada kendala. Kendalanya adalah di mana nanti indukan itu satu terjadi penyakit ataupun kena penyakit, maka yang lain pun juga bisa kena. Akhirnya selesai, biasanya seperti itu. Ada juga perawatan untuk 3 jantan 2 betina, itu juga ada. Itu yang terjadi adalah ikan lebih bisa terjaga kesehatannya. Ada kendalanya juga di bila mana indukan itu melahirkan, itu anakannya akan dimakan indukan yang satu. Dari berbagai macam cara yang sudah saya lakukan, yang saya jalani, itu menurut saya loh yang efisien. Tidak tahu kalau untuk kawan-kawan yang lain, itu adalah 1 media 1 betina. Kalau untuk masalah jantan itu bisa lebih dari 1, bisa lebih dari 5. Tapi kuncinya adalah betinanya 1 dalam 1 media. Itu yang saya jalani, dan alhamdulillah untuk AFR atau ikan-ikan yang terkenal makan anakannya itu di tempatku aman. Karena yang saya amati adalah rata-rata yang memakan anakannya itu betina. Lah mas, tempatku kok anakannya pada dimakan ya mas, padahal sudah saya sendirikan. Terjadinya indukan makan anakannya itu 1, mungkin dari karakter. Untuk yang kedua adalah karena dia merasa lapar ataupun terganggu, itu yang sering terjadi. Dan juga saya juga ambil indukan yang di tempat kawan, di sana makan anakan, ternyata di tempatku alhamdulillah juga tidak. Kan kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus mengamati bagaimana cara kita merawat indukan. Bila mana nanti ada yang mau ditanyakan atau yang mau kita sharing lah, ayo nanti bisa di kolom komentar, nanti selama saya bisa jawab saya akan menjawab. Kurang lebih seperti itu kalau untuk masalah perawatan indukan. Karena keberhasilan perawatan di indukan sampai indukan melahirkan itu adalah titik awal untuk tujuan kita dalam berternak mencari keuntungan. Jadi setelah indukan dalam 1 media itu 1, terdeteksi bahwa betina itu hamil. Setelah kurun waktu biasanya untuk betina itu dari virgin saya campur di jantan, itu kurang lebih 21 hari sampai 26 hari itu dia beranak. Biasanya kalau saya 20 hari itu kalau kelihatan sudah hamil, itu jantan itu saya pindah, bukan betinanya yang tak pindah, tapi jantannya yang tak pindah. Karena apa? Di saat betina itu dia hamil, untuk tingkat adaptasi atau perubahan tempat itu dia agak riskan, kurang lebih seperti itu. Jadi mending yang dipindah itu jantannya, betina biarlah di situ. Terus kita kasih makan. Biasanya kalau untuk betina yang sedang hamil itu saya kasih pakan yang bergizi. Karena bagaimanapun si jantan itu di dalam perutnya ada calon anakan yang dimana gizinya harus terpenuhi. Seperti itu. Kalau untuk betina saya biasanya memberi pakan untuk pakan hidup, bisa Artemia, bisa DM, kalau kutu air sama casut juga bisa. Yang penting kondisinya benar-benar bersih.
dari indukan itu jangan sampai kita sering melihat akhirnya dia merasa terganggu. Ciri-ciri untuk indukan yang mau melahirkan itu biasanya dia itu sering di pojok akuarium, dorsal agak turun ke bawah, terusan perilakunya itu dia sering diam, baru dikasih makan baru dia bergerak. Kalau tidak ada makan ya dia hanya di pojok atas akuarium. Itu kalau untuk perilaku indukan yang mau beranak. Nah, terus bagaimana cara merawat indukan saat habis beranak, kan seperti itu. Biasanya setelah indukan itu beranak, anakannya itu dalam 1 kali 24 jam itu baru tak ambil anakannya, tak taruh di baki lamaran bisa, di styrofoam juga bisa, yang penting dipindah lah dari tempat media itu. Setelah itu indukan saya kasih Artemia. Kalau di tempat saya loh, Artemia itu full, pelet hanya sedikit saja, tapi Artemianya lebih banyak, 90% lah saya kasih makan Artemia. Karena untuk masa pemulihan indukan itu biasanya di 2 hari setelah melahirkan itu masa pemulihan. Setelah 2 hari silakan kalau mau jantan dimasukkan di media lagi, media yang untuk indukan beranak itu masukkan lagi. Kita kasih tanggal dari anakan yang pertama. Nah, itu biasanya yang saya alami ada yang 21 hari itu dia beranak lagi, ada yang 23 hari, ada juga yang kurang dari 20 hari. Itu yang saya amati seperti itu. Jadi untuk indukan biasanya saya campur di jantan lagi itu paling enggak di 18 hari. Itu jika dalam 18 hari itu ada tanda-tanda indukan hamil, itu jantannya tak pindah lagi, betinanya tetap di situ. Dulu saya pernah ngalami, kenapa saya bisa mendapatkan cara seperti itu. Biasanya indukan itu saat hamil, terus karena saya prediksi mau melahirkan, itu saya pindah, itu yang terjadi angka kematian itu hampir 70%. Entah dia sebelum beranak mati, entah setelah beranak mati, atau pas beranak dapat separuh mati. Itu dari pengamatan itu ternyata saya sudah dapat bahwa indukan yang hamil pindah tempat itu sangat riskan dengan kematian karena adaptasinya yang kurang dengan kondisi saat dia hamil. Jadi dari kesimpulan untuk kali ini adalah perawatan indukan itu dalam satu media itu 1 ekor. Itu untuk perawatan media. Terusan yang dipindah itu jantannya, bukan betinanya. Terus pengondisian kalau untuk mau betina dikawinkan lagi itu setelah 2 hari setelah dia melahirkan. Semoga bermanfaat. Bila mana ada kekurangan ataupun kesalahan dalam saya berbicara, saya memohon maaf. Jika bermanfaat, silakan share, like, dan subscribe untuk konten saya ini. Tetap semangat dalam beternak, berusaha, yakin bahwa kita bisa. Sekian dan terima kasih. Semangat tanpa sambat, itu adalah moto saya. Sukses buat kalian semua kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.